Saudara, pernahkah Anda merasa bahwa pekerjaan Anda terlalu berat? Anda sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Anda sudah menyelesaikan tugas, Anda sudah datang tepat waktu, Anda sudah memberikan kemampuan terbaik Anda. Namun, terkadang masih ada tuntutan lain. Atasan meminta lebih, rekan kerja membutuhkan bantuan, target semakin besar, tanggung jawab bertambah. Dan di dalam hati, kita mungkin muncul pertanyaan, bukankah saya sudah melakukan bagian saya? Saudara, di tengah situasi seperti itu, Yesus menyampaikan sebuah perkataan yang sangat menantang. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-41 berkata, "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Inilah yang disebut sebagai mil kedua. Saudara, secara sederhana, mil pertama adalah ketika kita melakukan apa yang memang menjadi kewajiban kita. Tetapi mil kedua adalah ketika kita memilih untuk melakukan lebih dari sekedar kewajiban. Bukan karena kita ingin dimanfaatkan, bukan karena kita tidak memiliki batas, bukan karena kita harus membiarkan orang lain berlaku tidak adil kepada kita. Namun, karena sebagai orang percaya, kualitas hidup kita tidak hanya ditentukan oleh apa yang wajib kita lakukan, tetapi juga oleh sikap hati ketika kita melakukan lebih. Bagaimana kita bisa memaknai mil kedua? Pertama, mil pertama adalah kewajiban. Mil kedua adalah karakter. Saudara, dalam dunia pekerjaan, mil pertama adalah melakukan apa yang tertulis dalam tanggung jawab kita. Jika Anda bekerja sebagai guru, Anda mengajar. Jika Anda bekerja sebagai karyawan, Anda menyelesaikan tugas. Jika Anda menjadi pemimpin, Anda memimpin. Dan jika Anda menjadi anggota tim, Anda mengerjakan bagian Anda. Semua itu adalah mil pertama. Mil pertama berkata, saya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Namun, mil kedua berkata, saya akan memberikan lebih dari sekedar apa yang diminta, karena saya ingin bekerja dengan integritas. Contohnya, seorang karyawan mungkin hanya menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Namun, ketika ia melihat ada masalah lain dalam pekerjaan dan dengan inisiatif membantu menyelesaikannya, itulah mil kedua. Seorang guru mungkin hanya mengajar sesuai jadwal. Namun, ketika ia meluangkan waktu untuk memperhatikan murid yang sedang mengalami kesulitan, itulah mil kedua. Atau seorang pemimpin mungkin hanya memberikan instruksi. Namun, ketika ia mau turun tangan dan membantu timnya menghadapi kesulitan, itulah mil kedua. Mil kedua bukan sekedar tentang bekerja lebih lama. Mil kedua adalah tentang bekerja dengan hati yang lebih besar. Karena seseorang dapat bekerja berjam-jam, tetapi tetap memiliki hati yang buruk. Sebaliknya, seseorang dapat melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi melakukannya dengan ketulusan, tanggung jawab, dan kasih. Saudara, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan juga melihat bagaimana kita mengerjakannya. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ketika kita menyadari bahwa pekerjaan kita pada akhirnya adalah bentuk tanggung jawab kepada Tuhan, maka kita tidak lagi bekerja hanya karena diawasi oleh atasan. Kita bekerja dengan integritas, bahkan ketika tidak ada seseorang pun yang melihat. Yang kedua, mil kedua adalah inisiatif untuk memberikan yang terbaik. Saudara, banyak orang bekerja hanya berdasarkan perintah. Kalau tidak disuruh, saya tidak akan melakukannya. Itu bukan tugas saya. Saya hanya melakukan sesuai dengan kontrak. Memang benar, setiap pekerjaan memiliki batas tanggung jawab. Namun, orang yang berjalan di mil kedua memiliki sikap yang berbeda. Ia tidak selalu bertanya, apa yang paling sedikit yang bisa saya lakukan? Tetapi ia bertanya, apa yang terbaik yang dapat saya lakukan?
Inilah perbedaan antara sekadar bekerja dan memiliki etos kerja. Orang yang hanya bekerja di mil pertama akan berkata, saya sudah melakukan tugas saya. Namun, orang yang berjalan di mil kedua akan berkata, apa yang dapat saya lakukan agar pekerjaan ini menjadi lebih baik? Saudara, di dalam dunia kerja, orang seperti ini biasanya menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Bukan karena ia sempurna, bukan karena ia tidak pernah lelah, tetapi karena ia memiliki inisiatif. Ia tidak menunggu masalah menjadi besar baru bertindak. Ia tidak selalu menunggu instruksi untuk melakukan sesuatu yang benar. Ia melihat kebutuhan, lalu mengambil tanggung jawab. Saudara, perhatikan kehidupan Yusuf dalam Alkitab. Yusuf bekerja di rumah Potifar. Ia bukan pemilik rumah itu. Ia bukan orang yang memiliki kedudukan tertinggi. Namun, karena integritas dan kesungguhannya, Potifar mempercayakan banyak hal kepadanya. Kemudian ketika Yusuf berada di penjara, ia tetap menunjukkan sikap yang bertanggung jawab. Bahkan ketika akhirnya ia menjadi penguasa di Mesir, karakter yang sama tetap terlihat. Tempatnya berubah, tetapi integritasnya tidak berubah. Inilah mil kedua. Mil kedua bukan sesuatu yang kita lakukan hanya ketika posisi kita tinggi. Mil kedua dimulai dari bagaimana kita bekerja ketika kita berada di posisi yang sederhana. Karena seringkali karakter seseorang terlihat bukan ketika ia memiliki banyak kuasa, tetapi ketika ia memiliki sedikit kuasa, namun tetap melakukan yang terbaik. Yang ketiga, mil kedua membangun kesaksian hidup. Saudara, dalam dunia pekerjaan banyak orang mungkin tidak pernah membaca Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan kita. Mereka melihat bagaimana kita bekerja. Mereka memperhatikan bagaimana kita memperlakukan rekan kerja. Mereka melihat bagaimana kita merespons tekanan. Mereka memperhatikan apakah kita jujur ketika tidak ada yang mengawasi. Dan seringkali kesaksian terbesar seseorang Kristen bukanlah apa yang ia katakan tentang Tuhan, tetapi bagaimana ia hidup setiap hari. Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikan, Yesus tidak berkata bahwa kita harus menjadi orang yang paling banyak bicara, tetapi hidup kita harus menjadi terang. Ketika semua orang bekerja dengan malas, tetapi kita tetap bertanggung jawab. Ketika semua orang memilih jalan yang tidak jujur, tetapi kita tetap berintegritas. Ketika semua orang mudah mengeluh, tetapi kita tetap menunjukkan sikap yang membangun. Ketika semua orang melakukan apa yang wajib, tetapi kita memilih memberikan yang terbaik. Maka kehidupan kita mulai berbicara. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang selalu berkata ya kepada semua permintaan. Bukan berarti kita harus membiarkan diri kita dieksploitasi. Dan bukan berarti bekerja lebih banyak selalu berarti lebih rohani. Ada saja kita harus menetapkan batas yang sehat. Namun yang paling penting adalah motif hati kita. Apakah kita bekerja hanya karena terpaksa? Atau kita bekerja dengan kesadaran bahwa melalui pekerjaan kita sedang menjadi berkat. Yang keempat, mil kedua bukan tentang menjadi budak pekerjaan. Ini penting untuk dipahami. Matius 5 ayat yang ke-41 bukan berarti Yesus sedang mengajarkan bahwa manusia harus membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Mil kedua bukan berarti menerima ketidakadilan tanpa batas, membiarkan orang lain mengeksploitasi kita, bekerja tanpa beristirahat, mengorbankan kesehatan dan keluarga, atau tidak pernah mengatakan tidak. Mil kedua berbicara tentang sikap hati yang tidak dikuasai oleh ego, kemalasan, dan keengganan untuk melayani. Kita tetap membutuhkan batas. Kita tetap membutuhkan kebijaksanaan. Kita tetap harus menghargai waktu, kesehatan, dan tanggung jawab lainnya. Namun, ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, memberikan bantuan, memperbaiki sesuatu, atau memberikan kontribusi lebih, jangan selalu cepat-cepat bertanya, apa untungnya bagi saya? Terkadang kita perlu bertanya, bagaimana saya dapat menjadi berkat melalui pekerjaan ini? Karena bagi orang percaya, pekerjaan bukan hanya tentang mendapatkan gaji,
Pekerjaan juga dapat menjadi tempat untuk menunjukkan karakter Kristus. Yang kelima, mil kedua dimulai dari hal-hal kecil. Saudara, mil kedua tidak selalu berupa proyek besar. Mil kedua bisa dimulai dari hal yang sederhana. Datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, membantu rekan kerja yang sedang kesulitan, mengakui kesalahan, tidak mengambil pujian atas pekerjaan orang lain, tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat, memberikan pelayanan dengan keramahan, menyelesaikan pekerjaan tanpa terus-menerus mengeluh, menggunakan kemampuan kita untuk menolong orang lain. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil, tetapi seringkali karakter yang besar dibangun dari kesetiaan di hal-hal kecil. Yesus berkata dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Mungkin hari ini pekerjaan Anda tidak ideal. Mungkin atasan Anda tidak menghargai Anda. Mungkin gaji Anda belum sesuai harapan. Mungkin Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan tidak terlihat. Tetapi ingat, Tuhan melihat kesetiaan Anda. Manusia mungkin tidak melihat prosesnya, namun Tuhan melihat setiap usaha. Tuhan melihat ketika Anda tetap jujur. Tuhan melihat ketika Anda tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat ketika Anda memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Tuhan dapat menggunakan kesetiaan yang kecil untuk membuka kesempatan yang lebih besar. Bersediakah Anda berjalan di mil kedua? Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Dalam pekerjaan Anda, apakah Anda hanya melakukan apa yang diwajibkan? Apakah Anda hanya bekerja ketika diawasi? Apakah Anda hanya memberikan yang terbaik ketika ada imbalannya? Atau apakah Anda bersedia berjalan di mil kedua? Bukan untuk mencari pujian. Bukan untuk mendapatkan pengakuan. Bukan untuk membuktikan bahwa Anda lebih baik dari orang lain. Tetapi karena Anda menyerah di bawah pekerjaan Anda adalah bagian dari kesaksian hidup Anda. Ketika Anda bekerja, ingatlah, mil pertama mungkin membuat Anda menyelesaikan tugas. Tetapi mil kedua menunjukkan siapa diri Anda. Mil pertama berbicara tentang kewajiban. Mil kedua berbicara tentang karakter. Mil pertama bertanya, apa yang harus saya lakukan? Mil kedua bertanya, apa yang terbaik yang dapat saya berikan? Dan mungkin melalui kesetiaan Anda di tempat kerja, melalui integritas Anda, melalui sikap Anda yang mau melayani, seseorang akan melihat sesuatu yang berbeda dari hidup Anda. Mereka mungkin tidak langsung membaca Alkitab. Mereka mungkin tidak langsung pergi ke gereja. Tetapi mereka melihat Kristus melalui cara Anda bekerja. Karena terkadang, kesaksian terbesar kita tidak terjadi di atas mimbar. Kesaksian itu terjadi di kantor, di ruang kelas, di tempat usaha, di pabrik, di toko, di rumah sakit, di jalan, dan di setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Jadi, ketika hari ini Anda diminta berjalan 1 mil, jangan selalu berhenti tepat di kewajiban. Jika Tuhan memberikan kesempatan, berjalanlah di mil kedua. Bekerjalah dengan integritas, layanilah dengan ketulusan, berikan yang terbaik, dan biarkan melalui pekerjaan Anda, orang lain bukan hanya melihat seseorang pekerja yang rajin, tetapi melihat terang Kristus yang hidup di dalam diri Anda. Karena orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk bekerja. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi kesaksian melalui pekerjaannya. Jadilah pribadi yang tidak hanya menyelesaikan mil pertama, tetapi berani berjalan di mil kedua.